PNN 4, PNN 3 yang bergerak setiap wilayah, setiap tempat, setiap mana menciarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini adalah malam yang dimuliakan oleh Allah. Gunakan kita selalu untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di kampung kemudian bukan ada orangnya di sini. Kemana? Oh, pada tidur ya. Besok pada kerja kali ya. Dan juga kepada RT, RW, lurah, camat yang sudah membantu daripada acara malam hari ini. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Ini rata-rata dari mana ini? Brigit. Yang di depan ada yang dari ada kampung orang sini ada. Nah, yang dari Citayam ada. Yang dari Bulan ada. Berapa dari Bulan? Nggak ada. Mati itu. Nggak ada dari Bulan ya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, luar biasa ini musim hujan ya. Amin. Ini musim hujan. Sedia ini Habib juga masih pilek, masih menang hidungnya. Ya baru sembuh, Bu, baru sembuh. Kira-kira sakit enak apa enggak? Nah, kalau tahu ngerasain nikmatnya kesehatan itu ketika kita rasa sakit, bahwa sehat itu adalah nikmat Allah kasih. Baca salawat. Mau baca salawat? Mau baca salawat? Ayo baca salawat. Ayo. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman Allahumma salli wa sallim salatullah salamullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah ala yasinillah salatullah salamullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Al-Mukarram yang sama-sama kita muliakan, guru mulia kita yaitu Ad-Dai ilallah wal mujahid fi sabilillah Ustaz bin Al-Mahbub Sayyidil Habib Qasim bin Ja'far bin Umar bin Ja'far Segaf. Sama-sama kita angkat tangan doakan beliau, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, selalu dimudahkan dalam dakwahnya, dimudahkan dalam urusannya. Allah berikan para dermawan yang untuk membantu dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Dan tentu yang kita muliakan Sayyidul Walid Al-Habib Helmi bin Abu Bakar Al-Hirid, dan yang kami muliakan Al-Mukarram Profesor Kiai Fahmi dari Ciawi, dan Al-Habib Syakir Al-Atos, akhirna fillah Ustadz Bagus Syarifuddin. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan tidak lupa ucapan terima kasih buat Bapak Ustadz Mutasor selaku Sahibul Bait yang lagi kurang sehat. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga yang punya lingkungan Bapak RT Ansori yang mungkin berhalangan pada malam hari ini, juga ucapannya terima kasih buat lingkungannya yang insya Allah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kembali pelajaran kita setiap malam Jumat Istiqomah di Majelis Talim Nurul Mustafa 4 yang dibina, yang dipimpin, yang dibimbing oleh guru kita Habib Qasim bin Ja'far Segaf, membaca kitab hadis arba'in, yaitu udah yang hadis yang keempat. Melanjutkan yang kemarin bahwasanya waqala musannifur rahimahullahu taala ila angal, Nabi besar Muhammad menyampaikan tentang penciptaan manusia. Jadi kita disampaikan oleh baginda Rasul, penciptaan kita itu ada di dalam perut ibu kita selama 40 hari menjadi air mani, selama 40 hari kemudian menjadi segumpal darah dan menjadi segumpal daging, total 120 hari. Tatkala 120 hari Allah perintahkan malaikatnya untuk mencatat 4 perkara di dalam perut ibu kita masing-masing. Yang mana yang pertama Allah perintahkan bikat birizkihi, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat janin atau mencatat sebuah rizki seorang hamba tatkala nanti dia hidup di alam dunia. Yang kedua, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mencatat wa ajalihi, yaitu tentang ajalnya, kapan seorang hamba wafat atau pulang ke rahmatullah tatkala dia lahir. Dan yang ketiga, yang pertama Allah perintahkan malaikat untuk mencatat rizkinya seorang hamba. Dan yang kedua Allah perintahkan malaikat untuk mencatat ajalnya seorang hamba. Dan yang ketiga wa amalihi, dan Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat amal perbuatannya hamba seorang yang hidup di alam dunia. Dan yang terakhir yaitu wasakiyun au saidun. Jadi 4 perkara yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencatat suatu perkara yang ada di alam dunia untuk hambanya yang diciptakan. Dan lanjutannya fa wallahilladzi la ilaha illa ghairuh, tidaklah Allah yang pantas kita sembah. Jadi kalau kita udah tahu seperti ini, cukup kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita diciptakan sudah diberikan 4 perkara tadi. Yang pertama, kita sudah diberikan rezeki. Yang kedua, kita sudah diberitahukan sama Nabi tentang ajal kita, bahwa kita hidup di alam dunia ini ada masanya. Dan yang ketiga, tentang perbuatan amal baik kita. Dan yang keempat, apakah kita hidup di alam dunia bahagia atau sengsara. Dan inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta mayakuna bainahu wa bainaha
illa dziraun. Bahwasanya salah satu dari antara kalian ada yang hidup di alam dunia, kehidupannya itu selalu beribadah. Bahkan orang ini bisa dikatakan orang min ahlil jannah. Akan tetapi di akhir-akhir masa hidupnya, di akhir-akhir penghujungnya, dia berbuat suatu perbuatan orang neraka. Artinya melakukan suatu kesalahan besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan bangga dengan ibadah yang kita laksanakan, dengan perbuatan kebaikan yang kita laksanakan. Karena apa? Karena Allah taala belum tentu terima salat dan puasa kita. Belum Allah terima juga zakat dan sedekah kita. Jadi fungsinya kita ibadah untuk apa? Selalu berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, wa inna ahadukum la ya'mal bi amali ahlin nar. Ada seorang hamba yang hidupnya di alam dunia, kehidupannya jauh dari ibadah, jauh dari masjidnya Allah, jauh dari majelis taklim. Umpama kesehariannya penuh dengan maksiat, kesehariannya penuh aneka dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dzirraun, sehingga banyaknya dosa yang dia perbuat, sedikit lagi dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, akhir-akhir hidupnya, akhir-akhir masa penghujung hayatnya, dia sadari bahwa dia hamba Allah taala yang lemah. Dia memohon ampun, dia memohon taubat kepada Allah, yang akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah dari kedua hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Yang sudah ibadah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang belum banyak ibadah, yang belum melakukan banyak aneka amalan-amalan yang mendatangkan pahala, jangan pernah putus asa, karena rahmatnya Allah luas buat kita. Dan insya Allah tatkala kita kembali ke jalan yang diridhoi Allah, Allah akan terima semua kesalahan dan aneka dosa yang diperbuat kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Faqir selaku wakalah dari Habib, selaku wakalah dari guru, mengajak kepada semua dermawan mustahid untuk mendermakan rizkinya, untuk mendermakan hartanya buat majelis taklim Nurul Mustafa 4 yang dibinanya di kota Depok. Hari ini bisa bersilaturahmi di Kampung Perigi. Kira-kira mau nggak bantu majelis taklim Nurul Mustafa 4? Mau nggak? Kalau mau bantu bisa lewat mingguan, bisa lewat bulanan. Yang punya gaji boleh langsung transfer ke rekening Yayasan Nurul Mustafa 4 HGA. Nomor rekeningnya saya sebutkan, dicatat 8118 811802. Diulang ya, 8118 811802. Silakan ambil bagian, infakkan infak terbaik kita. Karena apa? Karena rizki yang kita keluarkan insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang punya rizki diinfakkan buat Nurul Mustafa, rizkinya makin berkah, rizkinya makin banyak, rizkinya makin lancar. Dan insya Allah Nurul Mustafa 4 juga akan menerima kru-kru baru. Ya alhamdulillah, setiap minggunya bertambah ya. Dan insya Allah minggu depan kita akan membuka namanya tempat informasi bagi anak-anak perempuan, anak-anak remaja. Silakan telepon ke nomor saya langsung. Saya nggak izinin untuk di WA sama kru, khusus buat saya pribadi untuk Nurul Mustafa 4, yang mana untuk membantu dakwahnya guru kita. Ya insya Allah banyak yang daftar, banyak yang mengutarakan jadwal di malam Jumat yang berikutnya. Jadi kalau mau daftar langsung saja telepon saya di 0857
0819958830. Khusus anak putri banat ya yang udah kerja ataupun sudah nikah sok mangga. Insya Allah nanti saya pertemukan dengan istri saya, nanti dituntun dan dibimbing untuk cara pekerjaannya. Mudah-mudahan semuanya bisa ikuti atau bisa bersama-sama berdakwah dengan Nurul Mustafa 4. Amin. Yang laki juga sama ya, saya butuhkan juga untuk apa? Untuk tim umbul-umbul dan untuk tim namanya apa? Birokrasi juga sama ya. Daftarkan semuanya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat dan berkah. Bagi yang ingin menjadwalkan Nurul Mustafa, ada acara akikah, ada acara walimatul safar, walimatul umrah ataupun yang lainnya, yuk sama-sama kita doain guru-guru kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan dengan berkah malam Jumat kita diberikan aneka hasanah, aneka kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Inna ahsanal kalam Allah al-malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita cintai murabbi arwahana wa ajsadana Habibana Qasim bin Ja'far As-Segaf. Angkat tangannya semua yang depan sampai belakang, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan sehat wal afiyah oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, ilmunya, dakwahnya manfaat buat bekal ibadah kita di jalan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Para habaib, orang tua kita Al-Walid Al-Habib Hilmi bin Abi Bakar Al-Khirid, guru kita Ki Haji Fahmi, tamu kita Al-Habib Syakir Al-Attas, dan segenap para asatidzah Sahibul Bait, tokoh masyarakat lingkungan. Kita doakan guru-guru kita dan orang tua kita, para tokoh masyarakat. Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah Ta'ala berikan panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ibu-ibu masih semangat? Ibu-ibu masih semangat? Ibu-ibu, alhamdulillah. Ini malam kita kumpul di majlis zikir, di majlis salawat. Alhamdulillah, idza halatil hidayatu qalban nashatat lil ibadatil a'dha'u. Apabila hidayah sudah terpatri di dalam, masuk ke dalam hati seseorang, itu bakal bergairah anggota badannya, ngajak untuk taat kepada Allah. Alhamdulillah, majelis diselenggarakan, dibuka malam Jumat di kampung ini. Ibu-ibu yang tergerak berarti datang hidayah dari Allah sampai ke ini tempat. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menukil dan mengambil faidah daripada apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Margianto Utomo, yang mana beliau memberikan nasihat dari pembacaan kitab Arba'in Nawawi. Yang bisa saya ambil sedikit adalah tentang bagaimana kita jangan berputus asa. Jangan sampai kita jadi manusia yang berputus asa. Karena tempo-tempo dari kemarin banyak berita masuk ya di TV, di media sosial. Orang kena judi online, dia gantung diri. Betul. Orang kena utang, orang kena apa, musibah, masalah, karena dia nggak punya ilmu, dia nggak punya guru, dia nggak duduk di majelis-majelis semacam ini, nggak ada pembimbing, nggak ada penasehat. Begitu akhirnya naudzubillah min. Dia pikir gantung diri ngelesain daripada masalah hidupnya, ternyata banyak antinya musibah-musibah setelah dia wafat yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Jangan kita berputus asa kepada Allah. Ada ayat Quran, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah." Kata Allah Ta'ala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Bukan lagi berbuat dosa, teman-teman. Bukan lagi berbuat maksiat, ibu-ibu sekalian. Tapi melampaui batas, dia melakukan dosa, maksiat kepada Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Ini kalau saya tanya dari ayat ini,
ada kata-kata ya ibadi, sama alladzina asrafu ala anfusihim, sama la taqnatu min rahmatillah. 3 poin dalam satu ayat ini. Yang pertama kata-kata ya ibadi, yang kedua alladzina asrafu ala anfusihim. Hei para hamba-hamba yang sudah melampaui batas, ente berbuat dosa sama saya kata Allah, sama jangan berputus asa dari rahmatku kata Allah. Mana kata-kata yang mana yang paling penting dalam poin ayat ini? Ayat mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayat mana dalam ayat ini poin yang penting yang kita bisa ambil? Ayat kata-kata yang mana? Yang ketiga. Jangan berputus Tapi sebetulnya kata ulama yang lebih penting dan poin yang kita harus bisa renungi dalam ayat ini adalah ya ibadi. Allah Ta'ala masih panggil kita wahai hamba-hambaku. Bayangin kalau Allah Ta'ala panggil ya ayuhan nas, atau pantas Allah Ta'ala bilang ya asi, hei tukang maksiat yang telah melampaui batas. Tapi Allah Ta'ala panggil kita semuanya nih yang sering buat dosa, yang sering ngelampauin buat dosa, dengan kata-kata ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Luar biasa. Saya tutup dengan cerita. Ada seorang ibu-ibu pada zaman Nabi Allah Musa, yang dia itu nggak pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Tadi kita dijelaskan sama guru kita Ustaz Margianto bagaimana dalam hadis ya ditentukan dalam 4 bulan tuh ajalnya, rizkinya, sakiyun au sa'idun, itu orang bakal calon orang yang rugi atau orang yang beruntung, rizkinya, ajalnya. Ini zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, ada seorang wanita tua datang ke Nabi Allah Musa. Dia bilang kepada Nabi Allah Musa, ya Nabi Allah, doakan saya ini sudah nikah, saya sudah berhubungan sama laki saya, suami saya udah menjalani rumah tangga ini udah lama, tapi saya belum punya keturunan. Wahai Nabi Allah Musa, doakan saya, engkau adalah kalimullah, engkau adalah orang yang bisa berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala, doakan saya. Maka singkat cerita Nabi Allah Musa berkata kepada Allah, ya, maka Nabi Musa mendoakan orang ibu-ibu ini. Kemudian Allah Ta'ala wahyukan, Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, ini kata betuha aqimah. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah menetapkan perempuan ini aqimah. Apa tuh aqimah? Mandul, gak bakal punya keturunan. Ya, ini Nabi Allah Musa sampaikan kepada perempuan ini. Dibilang apa? Dia bilang, wahai ibu, mohon maaf kalau saja bahwasanya Allah Ta'ala katakan bahwasanya ibu ini mandul, gak bakal punya keturunan, begitu. Tapi ibu ini gak pernah daripadanya putus asa. Dia selalu mengharap ridhonya Allah, dia selalu memohon kepada Allah Ta'ala. Singkat cerita, tiba-tiba 1 tahun yang akan datang, yang mendatang, dia ini ibu-ibu datang kepada Nabi Allah Musa bawa apa? Bayi. Bawa apa ibu-ibu? Bawa bayi. Dia bilang bingung, ya Nabi Allah Musa bingung loh. Ini Allah Ta'ala sudah tetapkan kalau ibu ini mandul, takdirnya mandul, gak bakal punya keturunan. Ya bingung ini Nabi Allah Musa, ya karena ada takdir yang namanya takdir tuh ada mubram, ada muallak. Ya kalau mubram tuh contohnya, ambil simpelnya adalah ya kita contoh ini, kita terlahir dari laki-laki, ya ada yang perempuan, nggak ada yang tahu, diciptain lahir blek begitu, indahumul kitab, nggak bisa kehapus. Ya kalau takdir muallak yang tadi itu ajal, rizki, ya kemudian sa'id au syaqi, orang yang bakal bahagia, calon penghuni surga atau yang sial, calon penghuni neraka, itu takdir muallak, takdir yang bisa merubah. Nah sehingga cerita Nabi ini, ibu-ibu perempuan ini datang kepada Nabi Allah Musa bawa bayi. Ya bingung Nabi Allah Musa. Dia bilang, lantas Nabi Allah Musa berkata kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini? Kata engkau bahwa saya perempuan ini mandul, tapi kok bisa datang kepada saya setahun kemudian ini dia bawa bayi? Wahai Allah. Lantas Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, betul aku tetapkan takdir ini perempuan ini hamba mandul, gak bakal punya keturunan, tapi dia selalu meminta kepadaku, selalu tidak pernah berputus asa kepadaku, selalu mengharap rahmatku, selalu berdoa kepadaku, maka aku rubah takdirnya sehingga dia memiliki keturunan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita bisa ambil dari hikmah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kelihatan nggak Bu? Enggak, memang ngumpet. Sudah hati pedih serta tubuh letih, segala derita kan ku bawa lari. Tepuk tangan Bu. Orang perigi punya derita aja tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngaji mau panjang apa mau pendek? Ibu suka yang panjang apa suka yang pendek? Sedang-sedang aja, yang penting gede pahalanya, bener nggak Bu? Maaf saya duduk lagi sakit pinggang, soalnya malamnya banyak naik mobil. Kita doakan dulu guru kita Habibana Qasim bin Jafar Asgaf Allah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dikabul segala hajatnya, amin, dipermudah segala urusannya, amin ya rabbal. Dan juga orang tua kita Al Habib Helmi bin Abu Bakar Al Khirid Allah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, kabul segala hajat. Al Habib Sakir, Al Habib Abu Zar, mudah-mudahan beliau sehat-sehat, panjang umur, kabul segala hajat. Dan juga Ustadz Mardianto, Ustadz Bagus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dan ditambah-tambah lagi istiqomahnya. Gak bakal lama Bu, karena hujan mulai turun. Ini malam apa Bu? Biasa kalau malam Jumat ngapain? Benar, malam Jumat adalah tidur. Nanti kalau udah malam bangun. Mau ngapain Ibu bangun? Hah? Mau tahajud? Berarti nggak ke kamar mandi dulu, langsung tahajud. Kata si Akbar, anjay. Ibu kalau malam Jumat bangun, habis bangun baru ke kamar. Nah, yang jadi masalah di kamar mandi ngapain Bu? Karaokean. Ada yang wudu, ada yang Karaokean. Kencing. Ada yang pipis. Habis pipis jangan tidur Bu. Maaf sekali lagi, kalau habis pipis, kalau saya mah setiap habis pipis pasti cebok. Pantesan tadi pas lewat ke sini bau pesing. Kayaknya di sini habis pipis jarang cebok. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir di ini malam Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tuliskan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil kiamah. Amin ya robbal. Kita duduk di sini, maaf yang didudukin itu ada yang bender, ada terpal, bahkan di bawah bender, di atas bender, ada yang pakai androk, ada yang pakai cungcat. Tahu cungcat? Segitiga yang aneh. Ketawa. Nah, itu semua yang kita pakai saja jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi kata Ustadz Bagus, kita jangan jauh-jauh dari majlis taklim, jangan jauh-jauh dari para habaib, jangan jauh-jauh dari para ulama. Ibu, saya mau nanya nih, cuman harus dipilih, mau nggak? Bu, hey! Ibu,
Mau nanya nih, mau bahagia tapi harus dipilih nih, mau bahagia apa mau duit? Hujan no. Mau bahagia apa mau duit? Saya bantuin jawab ya. Mau bahagia dengan dibarengi ridho